Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali bertemu pagi hari ini. Ada sukacita di antara kita semua. Amin. Puji Tuhan, karena hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang mempersatukan kami pagi ini Tuhan untuk beribadah kembali. Biarlah Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu menikmati puji-pujian, kami rindu menikmati penyembahan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena hari-hari kita dilalui bersama Tuhan. Hari-hariku lalui bersama Yesus.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Allah. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca beberapa bagian. Yang pertama dari Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6, kemudian Roma 1 ayat 16. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Firman Allah adalah standar yang kita butuhkan untuk menolong dari kekeliruan. Sekali lagi, firman Allah adalah dasar yang patut kita gunakan untuk menghadapi atau mengatasi kekeliruan di dalam kehidupan manusia. Saudara, tidak ada orang yang bebas dari kekeliruan atau kesalahan di dalam kehidupannya. Sebab semua manusia yang ada di dalam dunia ini lahir dari Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, dan dosa itu menurun kepada kehidupan manusia dan membawa malapetaka dan hal-hal yang tidak kita duga, ya, menyebabkan manusia penuh dengan penderitaan. Nah, saudara, banyak masalah muncul dalam kehidupan kita karena mengandalkan otoritas yang tidak dapat diandalkan. Misalnya satu, kebudayaan. Setiap bangsa mempunyai kebudayaan. Kebudayaan ini berasal dari kata budaya, budi dan daya. Akal budi manusia yang digunakan untuk menata kehidupan manusia. Dan setiap bangsa dan negara ini mempunyai akal budi, mempunyai kebudayaan ini. Tapi ada bangsa-bangsa atau golongan-golongan tertentu menganggap bahwa budidayanya itu atau kebudayaan mereka tuh lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, ini satu kebudayaan, nanti saya akan tambahkan kembali. Kemudian yang kedua adalah agama. Kata agama ini berasal dari bahasa Latin, ya, bukan bahasa Latin, bahasa Sanskerta. Dari dua kata, yang pertama a, yaitu artinya tidak, dan kemudian kata gama. Jadi kata agama, tidak, dan kemudian gama itu kekacauan. Jadi agama itu satu alat yang digunakan oleh manusia itu untuk mengatasi kekacauan di dalam kehidupan manusia. Dan sekarang saya tanya, apakah Allah yang menciptakan agama di dalam dunia ini? Saudara baca di dalam Alkitab firman Allah tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan agama. Allah hanya merencanakan satu pertolongan yang luar biasa untuk kehidupan manusia, membebaskan dari penderitaan, yaitu pengampunan dosa melalui karya yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi nyanyian semua berbicara tentang firman Allah. Itu benar firman Allah ini, ya.
Tuhan tidak mengajarkan menghormati orang mati. Hormati ibu bapamu supaya apa? Dipanjangkan umurmu di negeri ini di mana kita tinggal. Hormati ibu bapamu, bukan yang sudah mati, yang masih hidup. Yang sudah mati dihormati, diberikan apapun tidak bisa menikmati. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Saudara, kalau menghormati orang tua yang masih hidup, ya, mereka akan ingat anak saya terus sangat mengasihi saya dan sebagainya, ya. Itu senang. Jadi itu yang kemudian apalagi, ya. Tradisi, kemudian emosi. Nah, saudara-saudara, semua ini menimbulkan banyak masalah kekeliruan di dalam kehidupan manusia. Misalnya satu, budaya tadi. Itu ada bangsa-bangsa di barat ini menganggap bahwa budaya mereka tuh lebih daripada bangsa-bangsa yang lain, lebih tinggi. Sebab itu seringkali merendahkan orang lain. Salah satu contoh bangsa Belanda. Dia menganggap budayanya lebih tinggi dari bangsa yang lain. Satu hari mereka bergerak arah ke Indonesia ini. Itu kira-kira abad 14-an itu. Dia melihat Pulau Jawa. Yang pertama dikunjungi Pulau Jawa. Dia melihat ini pulau ini indah sekali, strategis untuk politik, untuk ekonomi dan sebagainya. Lalu karena dia merasa dia mampu, lebih kuat dari bangsa yang lain, dia kerahkan angkatan perangnya lalu menyerbu Pulau Jawa, menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Jawa, dihancurkan dan dikuasai oleh orang Belanda. Mula-mula Pulau Jawa, ya, sebab pada saat itu belum menjadi negara kesatuan, masih terpisah-pisah. Terus kemudian seluruh Indonesia sampai Papua dikuasai orang Belanda. Itu dari kebudayaan. Menganggap dirinya lebih hebat di bangsa yang lain. Jadi tidak ada yang memberikan damai sejahtera, tapi memberikan masalah. Nah, saudara-saudara, ini bukan satu hal yang mudah untuk diatasi. Bukan hal yang mudah. Ada satu lagi sudah saya jelaskan. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu, ya, cara berpikirnya, cara hidupnya berbeda. Menghadapi masalah atau kekeliruan dalam hidupnya. Kalau laki-laki itu, kalau berbuat salah dan sebagainya, dia menyembunyikan tertutup sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara ingin berbicara dengan orang yang ada masalah begini, hati-hati. Sebab kalau tersinggung dia akan bangkit emosinya dan kemudian bisa mengadakan, ya, masalah-masalah kekerasan dan sebagainya. Itu laki-laki, tutup, tidak ada. Nanti saya cerita. Yang kedua, wanita. Wanita beda dengan laki-laki. Kalau dia mengalami masalah, ya, di dalam kehidupannya, dia tidak menyembunyikan seperti laki-laki, tapi dia merasa di dalam dirinya, saya rugi. Kalau saya hanya sendiri mengalami begini, hidup saya hancur, saya rugi. Jadi caranya apa? Dia mencari korban yang lain untuk bisa sama-sama seperti dia mengalami penderitaan seperti itu. Dan saya bukan cerita kosong. Selama hidup saya melayani pekerjaan Tuhan, saya memperhatikan. Di Bogor saya bertemu dengan seorang di sana, umur saya 30. Ada jemaat, seorang ibu umurnya 70, suaminya 74, saya 30 tahun. Satu hari saya berkunjung kepada ibu ini dan cuma ibu ini yang duduk berbicara dengan saya, kemudian pulang, saya doakan dulu, saya pulang. Dan kali yang kedua saya datang kembali ke situ, suaminya duduk di sana. Mendampingi ibunya. Sebetulnya tidak pernah dikatakan bahwa suaminya itu mau duduk dengarkan orang Kristen bercerita. Nah, kali itu saya datang ke sana, dia duduk di sana bungkam. Saya bercerita bukan berkhotbah, saya bercerita tentang karunia Allah. Anugerah Allah yang luar biasa sampai kita beroleh anugerah Allah untuk keselamatan jiwa kita. Dia duduk di sana tidak ngomong apa-apa. Hari Minggu gembala sidang berkata kepada saya begini, San, si tante yang Yai kemarin kunjungi itu cerita kepada gembala sidang. Kemarin waktu Bro Teksan datang nengok saya ke rumah, suami saya ikut duduk di sana.
Dan waktu pulang suami saya ini berkata kepada saya, senangnya dengar anak muda cerita, ya, anak muda yang pakai kacamata cerita. Senang katanya dia. Dan itu disampaikan kepada gembala sidang, dan gembala sidang berkata kepada saya, San, si tante yang kunjungi kemarin ini cerita, suaminya berkata begini, mumpung hatinya terbuka sama Yai, datangi lagi. Oke, saya akan datangi lagi satu waktu. Kenapa? Gembala sidang berkata, tidak ada orang Kristen mau datang ke sana. Setiap ada orang Kristen di sana, diperangi oleh laki-laki ini. Dan tidak ada orang yang berusaha nyinggung dia terus diperangi. Jadi tidak ada orang yang mau datang ke sana. Oh gitu kata saya. Nanti satu kesempatan. Dan satu kesempatan yang saya datang, sekarang saya masuk dengan kebenaran firman Allah. Hatinya memang sudah terbuka. Dan sekarang tidak ditutupi. Tidak ditutupi, tapi dia berbuka. Ya, dia buka mulutnya dan dia berkata, belum berdoa, belum saya tinggalkan rumah itu. Dia berkata, ini katanya, umurnya kan beda 44 tahun. Ini bajingan, ya, buaya, tukang main perempuan, tukang judi, mabok-mabokan dan sebagainya. Ngomong di depan saya seperti itu. Orang lain dimaki-maki, dimusuhi, tapi dia berkata kepada saya seperti itu. Kata saya dalam hati, puji Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Dan satu lagi tadi wanita ini, ya. Dia tidak ingin hanya sendiri-sendirinya mengalami celaka. Dia mencari korban yang lain. Satu hari, waktu saya ngajar kepala sekolah berkata kepada saya, cerita kepada saya. Saya udah mengamati ada seorang murid saya perempuan di kelas ini. Naluri saya memberitahukan ini ada anak ini ada masalah ini. Sebab kalau belajar dia nggak berani ngelihat ke depan. Saya berdiri di depan. Saya selalu kalau ngajar berdiri, tidak pernah duduk. Dan kata saya kepada murid-murid, ya, semua lihat ke depan supaya kamu bisa konsentrasi dan dengar itu. Ya. Dan kepala sekolah bercerita, Pak Yohanes katanya, ada murid kelas 2 SMA. Dia datang kepada saya bertemu dan menceritakan nasib hidupnya. Kelas 2 SMA. Dan dia bercerita kepada kepala sekolah kalau dia mengalami pelecehan seksual dari siapa? Pamannya, saudara dari ibunya. Jadi kepala sekolah cerita kepada saya. Jadi nggak salah kata saya tuh, kalau hati saya itu berbicara ada sesuatu dengan diri. Saya ada satu yang ingin bicarakan dengan kepala sekolah tapi belum sempat. Ya. Dia panggil ibunya dan cerita kepada ibunya apa yang diceritakan oleh anaknya. Lalu responnya apa? Luar biasa responnya ibu ini. Konyol sekali. Kata ibunya apa? Kepada kepala sekolah, biarin aja, gak usah itu dipikirkan. Udah bukan gadis lagi. Luar biasa ada orang tua seperti itu konyolnya. Saya itu baru mau bicara sama kepala sekolah tapi tidak sempat karena sibuk. Saya ngajar tuh banyak kelas. Saya ingin mengatakan kepada kepala sekolah, berhentikan dari sekolah sebab dia akan menyeret teman-temannya untuk terlibat dalam kepahitan hidupnya seperti ini dengan cara yang dia lakukan. Dan saya belum sempat berbicara kepada kepala sekolahnya satu kali berkata kepada saya, Pak Yohanes, tolong ya pangbimbingkan 3 anak ini. Dia sebutkan 3 anak perempuan di kelas yang sama ini. Gak ngomong apa-apa, tolong bimbing anak-anak ini. Sebutkan 3 nama. Apa yang terjadi? Yang satu tadi korban pelecehan menyeret, membujuk, dan kemudian membawa dia menjadi pelacur di Paramount. 3 orang temannya. Saya belum berbicara, semua tidak terjadi. Saya nyesal kenapa kemarin ini tidak ngomong gitu ya sama kepala sekolah. Diberhentikan dari sekolah, jadi tidak ada usaha untuk menjelekkan. Itu yang saya temui saat saya melayani pekerjaan Tuhan seperti ini. Saudara, semua yang dilakukan oleh manusia ini yang bukan daripada Tuhan, bukan firman Tuhan, itu tidak menjamin orang bisa sadar. Tapi seperti dengan tema ini, firman Allah adalah standar yang paling benar
untuk bisa menjamah hidup manusia, menyadarkan dari segala kekeliruan di dalam kehidupannya. Kenapa? Ini dijamah oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan ini dijamah oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau saya diam di rumah sendirian sana, membayangkan dari kampung sampai ke sini, aneh kata saya. Ini minder sekali, sulit bergaul. Tidak bisa bergaul kalau masih remaja, ada pengerja dari gereja datang berkunjung, saya belok masuk ke dapur, ada pintu keluar ke sini, biarin mama saya ngobrol dengan pengerja, saya mah nggak ikut keluar. Saking mindernya. Semua 4 bersaudara pendiam semua, termasuk saya. Tapi yang luar biasa dari 4 ini, 1 yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sampai sekarang bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan bukan cuma itu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, tidak usah pasang iklan, ya, tidak usah bergembar-gembor ya untuk jadi populer. Saya tiba-tiba aneh, ini karya Tuhan ini. Gereja-gereja mengundang saya berkhotbah di gerejanya. Dari kota Bandung, Bogor sampai ke Jawa Timur, saya hitung kira-kira hampir 40 gereja yang pernah mengundang saya. Ini orang yang minder. Itu karya daripada firman Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya ini yang mampu mengubah kehidupan manusia dari hal yang tidak baik sampai yang baik. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Firman Allah adalah standar yang paling sempurna yang dapat menolong manusia dari kekeliruan. Kenapa? 1, memberi kehidupan. 2, menimbulkan iman. Iman datang dari berita. Roma 10:17. Dan berita itu adalah firman Allah. Kemudian membawa perubahan atau lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang yang hidup di dalam Kristus adalah suatu kejadian yang baru. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Itu kuasa Allah. Bekerja di dalam kehidupan manusia, membaharui kehidupan manusia. Dan setiap orang percaya, setiap orang namanya Kristen harus mengalami ini. Dan wajib, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat namanya Nikodemus. Waktu dia datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, dia berkata, "Guru atau Rabi, apakah yang harus saya perbuat supaya saya bisa masuk ke dalam surga, menikmati kehidupan kekal?" Dan Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya jikalau seorang tidak lahir kembali atau tidak diperanakan kembali, tiada ia akan nampak kerajaan Allah. Jangan masuk, melihat pun tidak bisa. Jadi wajib, kalau saudara belum mengalami ini, minta jamahan daripada Roh Kudus. Supaya Tuhan sungguh-sungguh membaharui. Jadi iman kita ini, pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Ya, teruskan. Membuat iblis takut. Firman Tuhan membuat iblis takut. Kalau saudara membaca di Matius pasal 4 nanti di rumah. Tuhan dibawa ya oleh malaikat ke satu padang belantara. Dan di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di padang belantara. Dan datang iblis mencobai. Waktu iblis mencobai untuk menghancurkan ya karya Allah ini, mengirimkan juru selamat. Dan Tuhan berkata apa? Apa ramai seperti manusia ya ribut gitu. Adu argumentasi? Tidak. Sudah baca waktu iblis berkata, "Jikalau sungguh-sungguh engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti." Karena 40 hari 40 malam tidak makan, Tuhan lapar. Dan iblis datang, jadikan batu menjadi roti. Bisa enggak? Saya tanya. Bisa enggak Tuhan menjadikan batu menjadi roti? Bisa. Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Dia berkata, firman Allah berkata, jadi dia memakai firman Allah. Hidup manusia bukannya oleh roti saja,
tetapi oleh firman yang keluar daripada mulut Allah. Dia gunakan sampai berapa kali dicobai dan iblis pergi. Di sini dikatakan ya, iblis takut. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tidak berhasil menjatuhkan menggunakan firman Allah. Bukan cuma dihafalkan, tapi sungguh-sungguh diyakini. Teruskan ya, menyebabkan terjadi mujizat. Firman Allah itu menyebabkan terjadi mujizat. Kalau terjadi sesuatu di dalam diri saudara ketika saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, oh kok hidup saya berubah seperti ini. Teman saya dari SD, dia tahu sekali, saya pendiam luar biasa. Tidak pernah ada permasalahan waktu saya belajar dengan dia. Tapi satu kali ketika saya sudah mulai aktif di gereja, saya berkhotbah pada waktu ulang tahun muda-mudi, belum sekolah teologi. Saya undang teman saya dari SD ini. Entah sekarang masih hidup atau tidak, rumahnya di seberang pesantren di Kalipapo ini. Ya, dia datang mengikut kebaktian ini. Waktu selesai pulang dia nyamperin saya. Ari maneh teh kunaon euy, urang mah teu ngarti euy. Maneh teh bisa jadi kitu, kata dia teh. Ya. Kunaon cenah maneh teh bisa jadi kitu? Karena dia tahu saya itu pendiamnya luar biasa, enggak pernah ribut. Jadi saya enggak pernah dimaki, dimarahin guru. Membangun karakter atau watak. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, memberikan sukacita. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku di dalam masa kepicikan. Kepicikan itu kesusahan yang sangat-sangat menderita. Dan tidak ada orang yang bisa menangani kalau mengalami masalah ini. Tapi firman Tuhan mengatakan melalui penulis Mazmur, ya, berserulah kepadaku di dalam masa kepicikan, aku akan meluputkan engkau. Amin, saudara. Amin. Teruskan, mengalahkan pencobaan. Sudah pernah mengalami pencobaan? Enak ya kalau misalnya pencobaan. Bukan percobaan ya. Pencobaan, gangguan daripada kuasa gelap dalam bentuk apapun untuk menghancurkan kehidupan kita. Pencobaan nggak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan menolong dari pencobaan ini. Kemudian yang berikutnya, memberikan pengharapan. Firman Allah ini ada satu kuasa yang memberikan pengharapan kepada siapa? Yang mau berharap kepada Tuhan. Kemudian menyucikan pikiran kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, teruskan. Untuk itu, ya, untuk kita bisa menikmati kenyataan kebenaran firman Allah ini, standar yang indah untuk merubah, mengatasi masalah ini. Kita harus, ini catatan ada beberapa. Satu, menerima kebenaran firman Allah. Bukan hanya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi saudara mendengar firman Allah, bukan cuma mendengar, saya percaya kok bahwa Alkitab itu firman Allah. Ngomong seperti itu gampang. Tanpa dasar yang kuat juga ngomong itu gampang. Hanya untuk menyenangkan hati orang. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Dia ingin keluar dari dasar hati kita, yakin bahwa apa yang saya baca, saya dengar itu firman Allah. Dan percaya dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, jangan pernah meremehkan firman Allah. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan akan mengalami akibatnya. Tapi siapa yang taat firman Allah, dia akan menerima berkat. Saudara baca firman Allah dari mulai zaman Nuh. Ya, musibah itu terjadi dalam kehidupan manusia itu terjadi sejak zaman Nuh. Sebelumnya Tuhan memberikan firman Allah supaya mereka sadar mau percaya firman Allah, tapi tidak mau percaya. Masih ada yang selamat berapa orang? Zaman Nuh. Dari sekian banyak ratusan ribu mungkin pasti. Siapa yang tahu berapa orang?
Nabi Nuh dan istrinya. 8 orang, Nabi Nuh dan istrinya 2, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya. Dari sekian ratus ribu yang diselamatkan hanya 8 orang. Mereka sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Bukan cuma mendengar, bukan iya, tapi tidak pernah melakukan. Harus melakukan semua ini. Yang berikutnya, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, sehingga Roh Kudus bisa mengubah hidup kita dengan kebenaran Allah. Merenungkan firman Allah. Ya. 2 Korintus 3 ayat 18, merenungkan firman Allah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Dipikirkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu dengan mendalam. Sehingga firman Allah berkarya di dalam kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita. Waktu saya masih berada di sekolah teologi, saya tahun terakhir diminta oleh direktur menjadi kepala asrama. Jadi saya belajar juga jadi kepala asrama. Ya. Jadi belajar sendiri Alkitab dan kemudian mengawasi anak buah saya. Jadi kalau jam belajar jam 7 sudah makan malam, teng, bel, masuk ke kamar masing-masing. Saya juga masuk. 1 jam setelah duduk di kamar belajar, kemudian saya keluar. Ya, masuk ke kamar-kamar dan saya memperhatikan adik-adik kelas saya yang belajar. Diperhatikan kalau misalnya salah cara belajarnya, saya beritahukan. Seperti di sini firman Allah. Ya, memikirkan dengan sungguh-sungguh, bukan menghafalkan untuk dapat mengikuti ujian atau ulangan dapat nilai sudah, bukan itu. Yang saya pelajari selama saya belajar sekolah teologi, menekuni firman Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dapat nilai. Biasanya orang dapat nilai, bangga, bagus nilainya. Dapat nyontek juga. Waktu saya ngajar di sekolah, semua murid laki-laki perempuan senang menyontek. Guru-guru yang lain masa bodoh. Tapi saya tidak. Sebab saya sudah berjanji kepada Tuhan memberikan yang terbaik. Nyontek, kasih nilai di sana. Di atas kertas ulangannya. -10. Kata saya, kalau kamu sekarang dapat -10 karena nyontek ya. Ulangan kedua kamu dapat 8, masih hutang 2 kepada saya. Kamu belum dapat nilai. Kepala sekolah mengatakan kalau nilainya jelek-jelek, kasih hadiah. Kasih hadiah sama kamu. Kamu yang pegang uang kan di sekolah, kasih hadiah. Saya tidak. Saya punya program tersendiri pada Tuhan. Mendidik anak-anak ini yang suka nyontek. Saya jelaskan kalau kamu nyontek itu memang nilainya bagus, tapi otakmu kosong. Tidak ada isinya. Perlahan-lahan semua berubah. Itu karya Allah yang luar biasa. Harus dilakukan, bukan cukup cuma dengar. Jadi saya membimbing adik-adik kelas di sekolah teologi. Aja yang belajar di ruangan makan, banyak kan di sana. Saya keluar dari kamar, ngeliatin gitu. Harerei, ngobrol, jadi nggak belajar. Ya, saya nggak ngomong marah-marah sama dia. Saya bawa buku saya, kemudian masuk ke ruangan makan ini. Saya ambil tempat duduk di pojok, duduk di sana sambil baca. Semua diam. Ya, itu yang saya lakukan 1 tahun. Dan Tuhan memberkati luar biasa, ya. Tidak ada lagi macam-macam. Mereka sungguh-sungguh belajar, ya. Dan itu yang kita haruskan. Jadi sekali lagi, ya. Teruskan lagi ya. Berikutnya, tinggal dalam firman Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi tinggal tetap dalam firman Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Matius 7 ayat 24. 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar firman Allah, melakukannya dengan taat, dia adalah seorang yang bijaksana. Saya berharap seluruh jemaat di gereja Bethesda ini
melakukan seperti ini. Menjadi orang bijaksana. Bukan cuma mendengar lalu pulang dan kemudian lupa, tapi mentaati dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Ya, mentaati, taat akan firman Allah, bukan sekedar mengetahuinya. Tetap di dalam firman Allah. Yohanes 8 ayat 31. Katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Ya. Mengembangkan watak Anda menghadapi berbagai keadaan atau masalah. Jadi kita berusaha dengan kebenaran firman Allah mengembangkan watak kita ini. Makin hari makin bertumbuh menjadi dewasa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kenapa saya bisa menjadi hamba Tuhan? Karena saya tidak diam sendiri. Waktu kecil saya menghafalkan nama-nama Alkitab ini di sini. Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Di sekolah minggu siapa yang menghafalkan? Ya, lalu sama guru sekolah minggunya dikasih hadiah gambar. Sampai sekarang saya tidak lupa. Gambarnya waktu Yakub melarikan diri karena dia diancam oleh Esau kakaknya. Ya, karena iri hati dengan Yakub ini. Dia lari dan kemudian tidur berbantalkan batu dan dia bermimpi melihat tangga ke surga, ada malaikatnya. Sampai sekarang masih ingat, itu dari sekolah minggu. Ya, teruskan sekali lagi. Jadi watak menghadapi berbagai keadaan. Dan berikutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Anda turut bekerja dalam rencana Allah. Anda turut bekerja dalam rencana Allah. Jadi apapun yang saudara hadapi terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara tidak bekerja sendiri. Tanpa sadar kita melihat bahwa Allah bekerja kemudian membimbing kita sampai kemudian satu saat muncul seperti ini, kok aneh gitu. Ya, saya tidak pernah terpikir bisa seperti ini. Itu karena karya Allah. Berikutnya ya. Kita baca dulu Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi Allah akan berkarya. Semua rencana merupakan kesempatan untuk membangun karakter atau watak Anda. Ya, semua yang kita rencanakan kalau kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa sadar kita mengetahui bahwa Allah bekerja melalui itu. Nanti kemudian akan nyata di dalam kehidupan kita. Penting untuk fokus dalam rencana Allah, bukan masalah atau penderitaan hidup Anda. Jadi mikirin penderitaan ya, seperti sekarang ada wabah corona ya, ketakutan terus ya. Dan waktu saya ke Israel, saya berdiri di pinggir danau ya, laut mati namanya, dan orang banyak mandi di sana. Itu danau ini kadar garamnya tinggi sekali. Ada orang di sana bisa telentang tidur sambil baca buku, tidak tenggelam. Dan mereka praktekkan itu. Saya cuma ngelihat saja. Tapi saya berpikiran lain, bukan ngelihat itu. Tapi saya berpikir keliling ini. Danau ini bukan laut, disebutnya laut mati. Tapi itu danau yang sangat besar sekali. Ya, besar sekali. Dan saya berpikir di daerah ini dulu itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Dikatakan di Alkitab itu api turun dari langit. Mungkin di situ ada gunung berapi yang kemudian meletus, ya, dan kemudian menenggelamkan seluruh penduduk di kota Sodom dan Gomora. Apa Tuhan tidak memberitahukan dulu? Seperti pada zaman Nuh, diberitahukan, diingatkan supaya mereka boleh sadar, tapi tidak pernah peduli.
tidak pernah peduli. Dan tiba-tiba muncul, tapi Tuhan menyelamatkan yang masih percaya kepada Tuhan. Siapa? Lut bersama anaknya 2 dan istrinya, tapi istrinya tidak dengar firman Tuhan. Dia berbalik kata Tuhan, jangan berpaling ke belakang. Tapi istri Lut ini berpaling ke belakang. Dia nggak ulang liatin api dan sebagainya ya. Dia mikir, rumah saya, harta saya ditinggalkan, kumaha dan sebagainya. Dan kemudian mungkin belerang dan api ini. Disebutkan di dalam Alkitab jadi tiang garam. Itu istilah-istilah yang kita tidak kenal pada saat itu. Tuhan masih peduli. Nah, sekarang terakhir. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tanpa peduli apapun yang terjadi. Anda bisa bersukacita dalam kasih, perhatian, hikmat, kuasa, dan kesetiaan. Lukas 6 ayat 23. Waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Berikutnya, tidak berbuat salah saat menghadapi pencobaan. Yakub pasal 1 ayat 12. Nah, jadi kalau kita menghadapi pencobaan jangan ngelamun, ya, jangan melamun dan kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Bawa pencobaan itu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan Allah peduli. Saya harap tidak ada di antara saudara yang mengalami kekeliruan di dalam hidup ini. Sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, menyembunyikan. Saya harap jangan melakukan hal seperti ini. Kalau misalnya ada, sudah temukan ada saudara seperti itu, bimbing dia. Kalau dia minta bimbingan, saudara ajak kepada orang yang bisa dipercaya untuk membimbing. Pengerja-pengerja yang sungguh-sungguh sudah dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing, jangan sembarangan orang. Tuhan tidak pernah bermain-main kalau umatnya yang sudah dibimbing melakukan hal yang jahat. Selama hidup saya melihat banyak gereja, hamba-hamba Tuhan mengatakan, ya, hamba Tuhan berakhir hidupnya dengan kehancuran dan kepahitan. Menyedihkan, kenapa? Melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di kota Bandung saya sudah tahu banyak. Ya, sebab itu mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan sampai satu saat Tuhan memanggil kita. Saudara, saya sudah dalam usia lanjut, sudah menggenapi Mazmur 90 ayat 10. Adapun umur manusia 70 tahun itu Mazmur Daud, Mazmur Musa. Pukul rata manusia saat itu 70 tahun. Kalau kuat sekali 80 tahun, selebihnya menderita. Saya sedang berdoa kepada Tuhan di masa tua ini, minta supaya Tuhan tetap memenuhi saya dengan damai sejahtera. Ya, menanti akhir kehidupan saya dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Saya ingin Tuhan tolong saya menyelesaikan visi yang Tuhan berikan pada saya. Visi dan misi, jadi saya pulang dengan sejahtera, semua sudah saya lakukan. Ini yang sedang saya gumuli di masa tua ini, supaya Tuhan tetap memelihara. Begitu juga dengan saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, tapi kalau kita sudah siap, kita tidak usah takut dengan apapun. Apa itu wabah virus? Tidak usah takut. Tuhan akan menolong. Tadi supir aja bisa mengatakan seperti itu. Ini bukan kebetulan, semua sudah ada. Kata saya, Pak, ajab, kata saya. Orang Muslim mengatakan itu ajab, hukuman daripada Allah. Sampai menyeluruh seluruh dunia ini. Karena saya membaca di dalam Alkitab, terjadi masalah-masalah ditulis dalam Alkitab mulai dari Nuh dan sebagainya. Itu izin daripada Tuhan karena mereka mendurhaka kepada Tuhan. Itu yang seharusnya dalam keadaan seperti ini kita dekat kepada Tuhan. Bukan bersembunyi, takut. Ya,
kita bersama dengan Tuhan. Saya akan pernah seringkali bersaksi bagaimana Tuhan memelihara saya dari kecil dengan cara yang luar biasa, dikejar dan akan dibunuh setelah keluar dari kampung, tapi tiba-tiba ada orang datang dari kampung ini. Ulah sieun ku kaula dijaga. Sama-sama orang Sunda yang ngejar dari kampung yang sudah dibakar, dihabiskan itu. Tak menang edit syah, balik deui. Golok diacung-acung begini. Waduh, kita cuma beberapa orang dewasa, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ketakutannya seperti apa? Dan luar biasa sampai tua ini saya ingat karya Allah yang luar biasa. Tiba-tiba muncul seorang bapak, kira-kira umur 60-an tahun, pakai baju hitam-hitam. Ulah sieun ku kaula dibela, dijaga ku kaula. Dan dia maju dan anak buahnya keluar semua pakai hitam-hitam. Teu meunang ngalakukeun nanaon di dieu. Ieu daerah kaula. Dan bapak itu mengatakan, teruskan ke ku kaula dijaga. 12 km loh. Dari Jatitujuh sampai Jatiwangi. Orang tua dan anak-anak. Mama saya 10 anaknya. Selamat sampai Jatiwangi, kemudian berpisah. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Cirebon. Itu karya Allah dari kecil saya ingat, tidak pernah lupa sampai sekarang ini. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Luar biasa, setialah dan tetap beribadat kepada Tuhan. Amin.